Korintus 15 ayat 45, di situ jelas dikatakan Adam yang pertama menjadi makhluk hidup, Adam yang akhir yaitu diri Tuhan sendiri menjadi roh yang menghidupkan. Nah, hari ini Tuhan yang adalah roh itu ada di dalam roh kita. Dia bisa kita alami dengan real, dengan praktis ketika kita berseru, berdoa, Tuhan Yesus, aku mau mengalami Engkau sebagai berbagai jenis kurban. Ya, ini setidaknya ada 5. Ya, kurban bakaran. Kemarin juga sudah sempat saya bahas ya. Jadi ini secara umum dulu. Nanti ada detailnya lagi ya. Kurban sajian, ya kebajikan insani, kurban pendamaian, ya Allah dan manusia. Kita ini berdosa bukan hanya dihukum Allah, tapi bahkan sampai pada tahap kita ini menjadi musuhnya Allah, teman-teman. Coba bayangkan, ya kan? Kita ini musuhnya Allah. Artinya apa? Terhadap Allah, manusia dosa itu memberontak, ya melawan. Ya. Banyak orang tidak percaya menjadikan Tuhan sebagai lelucon, ya kan? Oh, Tuhan Yesus. Ya inilah Kristus hadir, dia mendamaikan. Mendamaikan kita yang dulu musuh Allah telah menjadi keluarga Allah. Wah, ini perlu kita syukuri, teman-teman, ya. Tuhan juga menghapus dosa, ya. Kita bukan hanya mengampuni tapi menghapus, melupakan. Ya. Baik dosa yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja, ya. Kemarin kan kita baca itu kalau lihat seseorang berdosa dengan tidak sengaja, ya kan. Nah, itu artinya apa? Bawaan kita ini berdosa, ya kan? Bawaan kita ini berdosa. Tidak ada orang yang merasa dirinya itu, wah aku sempurna, aku tidak pernah berdosa. Setiap manusia pasti berdosa. Setiap manusia memerlukan Kristus. Nah, sekarang bagaimana agar kita hari demi hari mengalami Kristus ya di dalam roh kita, ya. Kita perlu banyak datang pada firman Tuhan. Ya, pentingnya firman Tuhan itu adalah agar melalui firman Tuhan kita bisa mengalami Kristus lebih kaya, lebih limpah lagi. Ya, mulai dari Kristus juru selamat dibawa masuk sekarang. Oh, Kristus adalah tadi kurban bakaran. Kristus adalah kurban sajian. Kristus adalah kurban pendamaian, penghapus dosa, penebus salah, ya. Nah, ini satu demi satu perlu kita alami, ya. Oke, saya sharing sampai di sini dulu supaya ada kesempatan yang lain juga bisa sharing, ya. Tapi semoga apresiasi kita terhadap Kristus, ya, semakin hari semakin bertumbuh di dalam hati kita, ya. Ketika semakin bertumbuh, maka akan menghasilkan ya kehidupan kita ini semakin kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Oke, apa dari teman-teman ada yang mau sharing juga? Oke, Ica buka mic mau sharing? Oke, ya sambil ya mungkin yang lain mempersiapkan saya sharing sedikit juga ya. Ya, jadi kan kita juga sedang memasuki kitab Markus ya. Jadi kan di Perjanjian Lama kita sedang membaca kitab Imamat, di Perjanjian Baru kita memasuki kitab Markus. Nah, ya mungkin ini juga apa ya sekilas tentang pengantar dari kitab Markus ini. Nah, jadi ya kita perlu tahu juga penulis kitab Injil Markus ini adalah ya Markus sendiri atau juga juga disebut Yohanes. Nah, Markus ini adalah orang yang sangat dekat dengan Petrus dan ya
bisa dibilang juga sebenarnya Injil Markus ini adalah Injil dari Petrus, karena ya bagaimana Markus ini mendapatkan ya apa bisa menulis kisah dari Tuhan Yesus ini adalah melalui Petrus yang menceritakan kepada Markus ini. Nah, mengenai Injil Markus ini kita perlu mengingat ada 3 hal. Yang pertama, ya Injil ini adalah catatan dari pemutaraan Petrus mengenai sejarah dari Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yang kedua, Injil ini juga ditulis menurut urutan sejarah, bukan urutan doktrin atau pengajaran, tapi berdasarkan urutan sejarah. Dan yang ketiga, Injil ini memberikan lebih banyak rincian ya fakta sejarah daripada kitab Injil lainnya. Nah, Markus sebenarnya memperkenalkan ya Tuhan Yesus ya yang adalah penyelamat itu sebagai hamba di kitab Injil ini. Ya, karena salah satu tandanya adalah ya di kitab ini tidak disebutkan silsilah dan statusnya. Karena ya catatan nenek moyang seorang hamba kan juga tidak perlu untuk dicatat gitu. Nah, jadi sebenarnya ya dari keempat kitab Injil ini kita bisa melihat Kristus Tuhan Yesus itu yang betul-betul sangat kaya, limpah dan juga sangat lengkap gitu. Ya, di mana ya kalau di Matius itu ya memperlihatkan Tuhan Yesus sebagai raja. Di kitab Lukas memperlihatkan Tuhan Yesus sebagai manusia dan Yohanes Tuhan Yesus sebagai Allah. Nah, tapi khusus di kitab Markus ini lebih menekankan Tuhan Yesus di aspek hamba Allah. Nah, kitab Markus ini juga tidak bermaksud mengesankan kita ya dengan kata-kata indah atau ajaran yang tinggi dari Tuhan Yesus. Nah, seperti mungkin di Matius ada tentang kerajaan surga, di kitab Yohanes ada tentang wahyu mengenai kebenaran-kebenaran yang tinggi. Nah, tetapi Markus ini lebih mengesankan kita dengan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan dan kerajinan Tuhan Yesus ya dalam dia itu melakukan pelayanan Injilnya. Nah, di dalam Injil Markus ini juga ya terdapat penggenapan nubuat mengenai ya Kristus ini sebagai hamba Allah dan bagaimana ya dia bekerja dengan rajin dan ya dia juga ada memiliki kebutuhan terhadap makanan, terhadap istirahat, bahkan ada sempat marah juga dan juga kasihnya dan ya intinya menekankan kebajikan dan keinsanian dari Tuhan Yesus itu. Nah, ya kitab Markus ini memang tidak sedalam Injil Yohanes ya, dan juga tidak mengandung ajaran yang sebanyak di dalam Injil Matius. Nah, kalau Injil Yohanes itu kan mencatat ya pergerakan Tuhan di tanah Yudea dan mengenai ya perkataan Tuhan tuh yang diucapkan Tuhan di sana. Nah, tetapi Injil Markus ini adalah catatan mengenai ministry atau pelayanan Tuhan tuh di tanah Galilea. Nah, Yudea itu sebenarnya adalah provinsi yang sangat terpandang ya. Karena ya Yerusalem juga berada di sana. Akan tetapi Galilea ini yang merupakan suatu provinsi ini sebenarnya daerah yang saat itu diremehkan bahkan dihina. Nah, tetapi sebenarnya pergerakan Tuhan dan pelayanan Tuhan di Galilea ini ya meliputi waktu yang lebih panjang daripada pelayanannya di Yudea. Nah, jadi ya sekali lagi Injil Markus ini ya menampakkan kepada kita ya bahwa Tuhan ini adalah sebagai hamba penyelamat. Nah, ya kalau tadi Injil Yohanes kan membicarakan mengenai Allah, Injil Matius membicarakan mengenai Tuhan sebagai raja, Lukas membicarakan Tuhan sebagai manusia. Nah, Injil Markus ini membicarakan Tuhan itu sebagai hamba Allah. Nah, jadi ya di dalam Injil Markus ini kita memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terdapat di dalam kitab ketiga Injil lainnya. Nah, ya memang sesuai dengan mungkin kalau kita pernah baca di kitab Yesaya ya pasal 9 ayat 5, Tuhan Yesus itu juga dibilang adalah seorang yang ajaib. Ya, Tuhan itu betul-betul lengkap. Dia bukan hanya satu aspek saja yang bisa kita lihat, tapi dia bisa kita lihat dari
berbagai aspek juga gitu. Nah, dalam Injil Markus ini kita bisa melihat catatan yang menekankan mengenai keinsanian Tuhan itu sebagai seorang hamba Allah. Nah, kunci untuk bisa kita memasuki ya kitab Injil Markus ini adalah ya di dalam Injil ini tuh kita akan lebih banyak melihat perbuatan Tuhan dibanding atau daripada perkataannya. Ya, Markus ini tidak banyak mencatat mengenai ajaran-ajaran Tuhan. Ya, contohnya khotbah di bukit itu kan tidak ada di kitab Markus ini. Juga tidak ada nubuat-nubuat yang panjang atau banyak perumpamaan yang kita bisa lihat di Matius dan Lukas. Nah, hampir di seluruh bagian kitab Injil ini, Markus tuh memberikan catatan yang rinci mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, Markus ini menuliskan Injil ini yang berisi dengan ya banyak rincian, bahkan rincian yang detail dan kecil mengenai keindahan dan keunggulan dari keinsanian Kristus sebagai hamba penyelamat. Amin. Kayaknya kita juga ya melalui Injil Markus yang kita baca beberapa hari ke depan ini tentu bisa mengapresiasi ya Tuhan sebagai hamba Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Pak, ada teman-teman yang lain? Amin. Baik, ini Ica tadi sempat bertanya mengenai konsep berpuasa ya. Ini mungkin penjelasan sedikit yang terakhir karena kita sebenarnya juga ambil waktu juga tidak banyak ya. Di Markus pasal 2:18 itu kan di situ dicatat suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa ya. Nah, memang konteks pada saat itu puasanya itu puasa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita orang Kristen juga berpuasa? Ya. Dan kalau berpuasa itu puasanya seperti apa kan begitu? Ya. Nah, orang Kristen juga berpuasa karena Tuhan juga ada satu saat ketika para murid gagal untuk mengusir Satan ya dari roh jahat ya dari seorang yang kerasukan, Tuhan mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi sebagai orang Kristen kita juga melakukan puasa juga, tetapi sebenarnya apa tujuannya ya? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama bahwa bagi kita ya berpuasa itu adalah kita secara sukarela untuk menahan diri ya dari dorongan yang normal yang timbul dari dalam tubuh kita demi mengutamakan kegiatan rohani ya. Jadi misalnya ya tubuh kita kan paling gampang merasa lapar ya kan, haus ya. Nah, jadi kita mengesampingkan tujuannya untuk apa? Kita berlatih untuk melakukan perkara-perkara rohani. Misalnya kita tidak makan siang lalu menggantikannya dengan berdoa ya. Ada juga berpuasa ini memang timbul karena kita ada satu pergumulan atau beban ya. Kita ada satu beban yang berat sampai pada satu titik kita berdoa sampai makan pun tidak berselera ya kan. Karena ada satu pergumulan yang berat misalnya ya ada pergumulan di dalam keluarga misalnya ya kan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai makan pun kita tidak berselera ya. Nah, sebenarnya puasa itu ditujukan adalah untuk pekerjaan Tuhan ya. Bukan hanya untuk memenuhi nafsu pribadi kita. Ya banyak kali kita disimpangkan ya, aku berpuasa agar aku bisa mendapatkan apa yang aku ingini ya. Tetapi yang aku ingini itu sebenarnya adalah sesuatu yang memenuhi hawa nafsu kita. Yakobus sendiri sudah berpesan, kamu berdoa juga tapi kamu tidak mendapat apa-apa karena apa yang kamu minta itu adalah untuk memenuhi hawa nafsumu. Jadi berpuasa di sini adalah bukan untuk memenuhi hawa nafsu, ya kan? Tapi adalah untuk pekerjaan Tuhan. Nah, jenis-jenisnya seperti apa? Ya, ini beberapa contoh saja ya. Ada yang namanya puasa sebagian, ya. Misalnya ini kita ambil contoh tokohnya Daniel, ya.
Daniel, ya dia waktu itu diberi makan makanan raja, makanan yang enak-enak, mungkin daging, anggur, ya kan. Pada waktu itu adalah makanan mewah. Tapi Daniel menetapkan dia hanya minum air putih ya, dan ya minum air dan makan sayur. Karena dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu contoh puasa sebagian. Tetap makan tapi dia menolak makanan yang ya pada waktu itu memang makanan itu makanan yang tidak halal lah, istilahnya makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi Daniel tidak makan itu. Kemudian Yohanes Pembaptis, ketika dia di awal ministrinya, dia dicatat di dalam Matius pasal 3 dan 4, dia makanannya itu belalang dan madu hutan, ya kan? Jadi dia tidak makan sesuatu yang pada umumnya orang makan, makanannya itu khusus ya, belalang dan madu hutan, ya. Itu adalah puasa yang bersifat sebagian ya. Terus ada yang namanya puasa biasa ya. Di sini di dalam Matius pasal 4 ayat 2 itu juga dicatat bahwa Tuhan setelah 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Jadi Tuhan lapar tapi dia tidak haus. Artinya apa? Mungkin dia tetap minum tetapi dia tidak makan. Ya, itu juga disebut puasa. Dia menolak makan tetapi dia tetap minum. Ya. Ada juga yang namanya puasa total. Itu adalah di dalam Esra pasal 10 ayat 6. Ketika mereka sedang membangun tembok Yerusalem. Di sini dicatat ya, Esra tidak makan roti dan tidak minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan yang tidak setia. Atau juga Esther ya, di dalam Esther 4 ayat 16, ketika orang-orang Yahudi diancam hendak dibunuh ya oleh penguasa pada waktu itu, karena orang Yahudi situasinya ada di dalam penjajahan, memang di dalam kekuasaan bangsa lain. Ya, dicatat, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Ya, jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Jadi tidak makan, tidak minum sejangka waktu tertentu. Ada juga puasa luar biasa ya. Ini menurut catatan Alkitab ya, yaitu ketika Musa di dalam kitab Keluaran, Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Di situ dicatat 40 hari 40 malam dia di gunung itu, roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Jadi selama 40 hari 40 malam Musa tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena pada waktu itu dia memang menghadapi satu tugas yang maha penting, yaitu menerima hukum Allah langsung dari Allah. Ya, yang ditulis di dua loh batu itu ya. Nah, masih banyak ya jenis-jenis yang lain, tetapi prinsipnya sekali lagi itu adalah untuk tujuan pekerjaan Tuhan dan bersifat kita tadi ya menolak melakukan hal-hal yang muncul dari kedagingan kita ya, untuk menggantikan dengan hal-hal yang rohani ya. Nah, Tuhan bukan Tuhan yang istilahnya menetapkan hukum Taurat, kamu harus puasa seminggu sekali nah itu bergantung daripada kedewasaan rohani kita. Makin kita dewasa secara rohani, makin kita menjadi orang yang terbiasa untuk berpuasa. Karena kita menyadari hanya dengan melalui berpuasa pekerjaan Tuhan ini bisa terlaksana, ya. Nah, atau juga kita punya kedambaan, Tuhan aku mau bertumbuh di dalam kerohanian, maka aku mau belajar berpuasa, itu juga baik. Ya. Nah, tentu saja sekali lagi ya, kita tidak ada model yang misalnya harus pagi-pagi makan dulu, nanti sampai malam baru makan lagi. Tidak seperti itu. Itu tergantung adalah bagaimana ketetapan kita di depan Tuhan. Ya, secara sederhana ada yang misalnya kita lewat makan siang ya, pagi makan, tapi kita makan siang nggak makan sengaja, tapi kita ganti waktu makan itu adalah untuk berdoa. Ya. Bukan diganti dengan nonton YouTube atau nonton drakor misalnya, ya itu enggak ada nilainya ya kan.
aku nggak makan. Aku mau waktu makan 30 menit, 1 jam untuk berdoa. Ya, baru sore nanti makan. Atau yang tadi mau puasa yang lebih maju lagi ya kan? Bukan hanya puasa sebagian ya, puasa total misalnya 24 jam ya. Nah, tapi ini sekali lagi perlu latihan ya. Perlu latihan, kita juga perlu minta Tuhan membimbing kita ya. Yang terbaik puasa itu timbul dari beban ya. Kita bukan istilahnya itu askestisme, tahu nggak saudara-saudari askestisme ya? Pertapaan ya, artinya kita sengaja kayak menyiksa diri kita gitu loh. Wah, ini tubuhku ini aduh berdosa nih harus disiplin ya. Tidak demikian. Itu bukan ajaran Alkitab ya. Jadi ajaran Alkitab adalah seturut dengan beban kita. Ya, makin kita ada beban, ya mungkin kita 1 kali dulu tidak makan, nanti lanjut 2 kali tidak makan. Artinya pagi makan, siang nggak makan, malam nggak makan, baru nanti pagi makan lagi. Ya, nanti tambah lagi ya 3 kali nggak makan. Ya, nah itu bergantung dari kedewasaan rohani, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, tidak ada hukum yang khusus yang tertulis yang secara kaku bagi kita orang Kristen. Baik, saya pikir demikian ya. Ini sudah lewat 7 menit. Ya, karena ini sifatnya adalah kita sharing saja untuk melihat butir-butir yang penting selama 1 minggu. Maka kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Nah, kita boleh banyak sharing juga di grup ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Oke, kita tutup dalam doa, minta Kak Iva deh yang berdoa ya, untuk menutup sharing kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah. Tuhan, Engkau mau menjadi manusia, Engkau mau menjadi teladan yang hidup bagi kami. Tuhan Yesus, untuk itu ya Tuhan, dapatkan kami sebagai Tuhan Yesus orang-orang muda hari ini. Tuhan Yesus terus bertekun di dalam firman Tuhan, mengenal apa yang Tuhan kerjakan, mengenal apa yang menjadi kedambaan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus hidup kami adalah berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan apa kata firman Tuhan, bukan karena apa kata manusia. Tuhan Yesus, dapatkan juga kesetiaan kami di dalam membacakan firman Tuhan selama 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus kami dipenuhi dengan perkataan-perkataan-Mu, karena hanya perkataan Tuhan yang dapat menguduskan kami, dapat membuat kami Tuhan Yesus semakin mengenal siapa Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati kita. Selamat malam, sampai ketemu besok ya di pembacaan Alkitab, baik yang sesi sore maupun sesi malam. Kita belum foto, Kak. Oh, belum foto ya. Belum. Boleh kalau berkenan kita buka kamera, kemudian kita ambil gambar ya. Yang Baik, lagi di rumah aja, dokumentasi kalau yang malam lagi di ini. jalan ya enggak apa-apa ya. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya. Oke. Amin. Siap. Iva bisa ambil gambar, bisa? Iya, bisa. Oh ya, oke. Oke. Oke, bisa? Ya, bisa. Oke. Ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok.